Diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. I'lam annahu yambaghi liman balaghahu syai'un min fadailil a'mali an ya'mala bihi walau marratan wahidatan. Kalau bertemu di kitab-kitab ada kata-kata yang bagi, arti yang bagi yundabu, yustahabu, yundabu, yang bagi keseluruhan kene sama maknanya. Sunat artinya. Yusano, yundabu, yang bagi, yustahabu, maksud sama. I'lam, ketahuilah olehmu, annahu, akan bahwasanya, yang bagi sayugiannya, arti sunat, liman balaghahu syai'un, bagi orang yang telah sampai akan dia oleh sesuatu min fadailil a'mal, yang menerangkan padilatnya amal, pahalanya amal. Kalau fadail padilat pahala, an ya'mala bihi, oleh bahwa mengamalkan dia si orang dengan dia, dengan itu apa tuh syai' yang sampai, walau marratan wahidatan, meskipun satu kali. Kalau kita membaca sebuah kitab, ketemu sebuah hadis yang menerangkan padilatnya suatu amal, suatu kerjaan, hendaknya kita kerjakan. Kita baca, kalau zikir ya, meskipun sekali baca, atau kita mutola'ah kitab, atau dengar orang pidato menerangkan fadilat ini, masih per sekali amal itu. Nah, kalau kita beramal begini, kita mestinya punya wirid yang dawam, yang kita amalkan saban hari, nggak pernah kita tinggal. Ada amalan yang hanya sewaktu-waktu. Manusia yang tidak punya wirid itu ada girid ke tanah. Malaisa lahu wirdun bahwa girdun. Orang yang tidak punya wirid itu monyet, kunyuk, mau makan seenaknya, mau tidur seenaknya, kagak punya wirid. Meskipun itu tidak banyak, bikinlah wirid, baca Quran buat satu hari berapa, entah satu ain, entah satu juz, entah setengah juz, bikin wirid. Entah selawat, tasbih, bikin wirid. Entah sembahyang tasbih, bikin apa tuh? Bikin wirid. Nah, kalau ini masih sekali. Kalau ini ada sesuatu balaghahu syai'un, itu syai'un hadis atau Quran, disampaikan kepada kita sedikit daripada hadis dan Quran yang menerangkan fadilat amal, atau kitab kata ulama-ulama itu an ya'mal fa'il tuh yang bagi syai'un fa'il balaghahu. Itu balagho jangan disabduin ya. Balaghahu, ada balagho, ada balagho, ada ablagho, selain itu. Kalau balagho sampai, kalau balagho nyampein salam orang,
nyampein amanat orang itu namanya betul balagh. Seperti Nabi, sifat Nabi tabligh. Itu tabligh dari balagh yuballighu tabligh. Arti Nabi diwajibkan menyampaikan amanat Allah kepada semua betul umatnya. Itu balagh. Kalau di sini baca balagh, bukan balagh, jangan. Orangnya telah sampai akan orang itu oleh sesuatu. Mau sesuatu perkataan Allah atau perkataan Nabi atau perkataan ulama. Yang mana perkataan menerangkan masalah fadhail. Kalau kita fadhail, fadilat itu kelebihannya. Baik kelebihan dunianya maupun kelebihan akhiratnya, pahalanya. An ya'mala bi, oleh apa yang bagi itu, oleh bahwa beramal ia si orang dengan sesuatu walau marratan wahidatan, meskipun satu kali, liyakuna min ahlihi, supaya kita termasuk ahli itu. Kalau kita amalkan masuk sekali kita tercatat tercatat orang yang mengamalkan ilmu meskipun satu apa tuh sekali. Wala yang bagi an yatrukahu mutlakon, dan tidak sayugiannya, tidak seharusnya bahwa meninggalkan ia semanti orang akan biarkan itu sesuatu mutlakon sama sekali. Kita habis baca udah nggak ada satu yang diamalkan, itu layem banget. Maksudnya sekali amalkanlah. Maka dari bawah bilang kita mesti punya ini, ada yang kita amalkan saban hari, ada yang kita amalkan sekali saja, ada yang kita amalkan layam bari ditinggal mutlakon secara seluruhnya, nggak ada diamalkan. Bal ya'ti bima tayassara min, bal ya'ti bima tayassara min, bahkan datang ia dengan barang yang mudah ia daripadanya. Arti kerjakanlah apa yang mudah, arti yang mudah yang kira-kira kita mampu. Suatu wirid amalan yang kira kita mampu, coba amalkanlah sekuat tenaga kita. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisil muttafaq ala sihhat, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang muttafaq atas sahihnya. Hadis ini ittifaq semua ulama hadis berkata hadis sahih. Apa hadis ini? Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Idza amartum bi syai'in, idza amartukum bi syai'in, apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu, fa'tu minhu, maka kerjakanlah olehmu daripadanya, mastata'tum, sekuasa-kuasanya kamu. Di setiap ada perintah apa saja, kerjakanlah yang kita mampu. Jangan kena itu barang berat lantas kita nggak mampu, kita tinggal sama sekali. Jangan. Masih sedikit kerjakanlah. Perintah amalan zikir, dan nggak kuat banyak sedikit. Perintah baca Quran kita,
nggak kuat satu juz, satu ain, nggak kuat seain, seayat, kan masih baik. Jangan kena kita rasa berat, semua ketegangan kita kerja. Sama juga begini, kita wajib wudu, ya. Wudu wajib pakai air. Air cuma segelas ini, nggak lagi. Bagaimana? Kita pakai paling cukup basuh muka, tangan nggak cukup dah. Bagaimana? Ya pakai basuh muka, yang lain kita tayamum, nah, begitu. Jangan lantas kita tayamum saja, air ditinggal, nggak boleh. Jadi apa yang kita mampu kerjakan, nggak boleh kita tinggal. Atau kita wajib tutup aurat. Coba. Ada pakaian sedikit, ya pakai, masuk sedikit. Andai kata ada pakaian sekedar nutup kemaluan kita, ya pakai, tutup lah itu. Bukan nanti kena dikit banget lah, buang semua. Nggak boleh. Nggak boleh. Dipatu mastata'tum. Apa yang kita mampu kita kerjain. Sembahyang duha 8, nggak mampu 8, ya 2. Sembahyang witir 11, nggak mampu 11, ya 1, bukan. Jangan ditinggal sama sekali. Itu arti hadis. Idza amartukum bisyai'in, apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu, fa'tu min mastata'tum, kerjakanlah daripadanya sekuat-kuat kamu, sekuasa-kuasa. Faslun. Qala ulama'u minal muhaddisin, berkata oleh ulama-ulama hadis. Kalau muhaddisnya ulama belum? Hadis. Wal fuqaha, dan ulama fikih, wa ghairihim, dan lain-lain. Apa dia? Yajuzu wa yustahabbul amal fil fadail wa tarhib bil hadisid dhaif malam yakun maudu'an. Nah, ini ingat ini. Orang sekarang banyak berkata begini, kalau kita ajak sembahyang tasbih, wah dhaif. Ajak sembahyang duha, dhaif. Ajak ini dhaif. Ajak maulid dhaif. Semuanya dhaif. Karena dhaif dia tinggal. Ajak nisfu Sya'ban, dhaif. Ajak sembahyang dhaif. Semuanya dhaif. Sampai bapak sekali gemes begini ya, kalau di lempan ibadat yang seharusnya hadis dhaif malah boleh dipakai, diamal. Sebab kalau ibadat itu masalah individu, bukan masalah kemasyarakatan. Individu boleh hadis dhaif kita pergunakan. Yang nggak boleh dipergunakan hadis dhaif dalam masalah kemasyarakatan. Andai kata kita sebagai hakim, kita sebagai anggota DPR, MPR di sini ya, dalam kita menyusun suatu peraturan, tidak boleh peraturan kita pakai itu kita ambil dari hadis dhaif. Nggak boleh. Bakal peraturan itu ada sanksinya, mau hukum orang, bukan? Nggak boleh. Kalau masalah individu silakan. Tapi orang-orang itu anehnya, kadang hadis munkar dia pakai, asli cocok sama gembungnya. Seperti umpamanya hadis
Tanya dah. Orang banyak kalau pidato begini, hubul waton minal iman. Nah, hampir semua tuh. Tanya dah dia, hadis apa? Hadis sahih? Tidak. Hadis munkar. Yang benar yang sahih hadisnya begini bunyinya. Hubbul waton min tabi'atil bashar. Wa hubbu Makkah minal iman. Itu. Cinta sama Mekah itu termasuk iman. Tapi cinta sama tanah air itu termasuk tabiat tiap orang. Ya. Tiap-tiap manusia pasti dia punya tabiat itu. Kampung yang paling enak tempat tumpah darah dia. Kampungnya ya. Orang Tambun bilang Tambun yang paling enak. Orang Jumalang paling enak. Orang Legoa yang paling enak. Macam-macam. Orang Cabang Bumi juga begitu. Itu sudah tabiat manusia. Kalau masalah begituan tuh dipakainya ke hadis. An-nisa imadul bilad. Ada apa tuh? Banyak hadis yang doib dipakai itu, yang cocok sama apa? Tapi orang ibadat, kalau malas ibadat, orang ibadat juga mau pakai hadis apa tuh? Pada di sini, apa kan di sini? Qala ulama minal muhaddisin, ulama hadis, wal fuqaha wa ghairihim, semua ulama dia. Apa kata ulama semua ini? Ya juzu, harus arti halal, boleh. Wa yustahabbu, dan disunatkan. Al amalu fil fadail, beramal, mengerjakan dalam masalah fadail. Kalau masalah pahala, dalam mencari pahala, masalah sembahyang, zikir, itu fadail namanya. Wa targhib. Nah, kalau targhib dalam masalah kita tabligh. Wa targhib arti kita kemukakan kepada orang supaya orang mau. Meskipun hadis dhaif boleh sampaikan untuk menarik orang supaya mau bekerja. Targhib, menggemarkan orang. Tarhib, nah, menakutkan. Supaya orang takut bekerjanya tidak baik, sampaikan ke hadis, meskipun hadis apa? Orang sudah ketakutan, takut nggak disampaikan, nggak diterima dia punya amalnya, sampaikan hadis doa boleh. Malam yakun maudu'an, selama hadis itu bukan hadis apa? Nah, kalau hadis maudhu nggak boleh. Hadis maudhu itu hadis bikinan orang-orang luar Islam. Kalau dalam bahasa Arab, bikinan orang mustasyrikin, orang-orang mustasyrikin bikinannya. Itu mustasyrikin, kalau kata orang sekarang kita ini, orang-orang orientalis. Orang orientalis itu kalau bahasa Arab bilang apa tuh? Mustasyrik. Itu banyak diselundupkan kata-kata yang dia bikin, dia katakan hadis. Sekarang ini Bapak dengar sependapat, banyak dosen-dosen dari perguruan tinggi sekarang yang dikirim belajar ke Kanada, ke Amerika, ke Perancis. Bapak heran, belajar agama sama Yahudi. Coba pikir, kita orang benar nggak benar kok. Kalau pergi ke Barat, ke Amerika, ke London, ke Rusia, kemana saja, belajar ilmu teknik, itu wajar. Nabi juga bilang,
Utlubul ilma walau bisin. Ya, meskipun negeri Cina silakan. Tapi ilmu yang dimaksud ilmu teknik, ilmu ekonomi, ilmu apa ya silakan. Nah kalau belajar ilmu agama, ilmu perbandingan agama sama orang-orang mustasyrikin, orang kafir, naudzubillah. Akhirnya mereka bisa dicuci otaknya oleh orang Yahudi. Pulang kemari ngaco deh. Banyak ayatnya diingkar dah. Ini ayat udah gak sedeng, udah gak cocok, udah bukan zamannya, kan begitu. Sekarang kan begitu. Iya. Pakai kerudungan bukan zamannya lagi. Semuanya bukan zamannya. Itu nggak benar ya. Nih kalau sudah begitu Bapak khawatir nanti anak-anak kita masuk ke perguruan tinggi macam itu tuh. Gimana gurunya hasil ciptakan dari awal sana. Belampal pada sholat nggak cocok, puasa nggak cocok, puasa nggak cocok. Banyak sekali yang halal dikata haram, yang haram kata apa? Jadi kesimpulan hadis dhaif boleh dipakai dalam masalah fadhailul amal. Kalau hadis maudhu itu nggak boleh. Hadis maudhu hadis selundupan yang diselundupin orang-orang kafir. Ya, syukur Imam Sayuti membuat satu dia kumpulkan hadis maudhu, bukan 100, 200, ribuan.